Setiap daerah kan pasti pengen maju dan berkembang ya. Tapi pertumbuhan itu seringkali kayak pedang bermata dua. Di satu sisi ada kemajuan ekonomi, tapi di sisi lain ada risiko kerusakan lingkungan yang mengintai. Nah, dilema inilah yang lagi dihadapi sama Kabupaten Wonosobo. Gimana caranya mereka bisa terus tumbuh tanpa ya merusak rumah mereka sendiri? Oke, sekarang yuk kita bedah bareng-bareng teka-teki ini. Wonosobo emang lagi ngebut pertumbuhannya. Tapi pertanyaannya, laju pembangunannya ini udah aman dan terarah? Atau jangan-jangan malah sembarangan? Kita coba cari jawabannya lewat sebuah penelitian yang mendalam banget. Biar kita semua kebayang, kita lihat dulu lokasinya ada di mana. Ini dia Kabupaten Wonosobo, sebuah daerah yang indah banget di jantung Jawa Tengah. Dikelilingi pegunungan dan dianugerahi lahan yang super subur. Ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya sebuah daerah bisa terus membangun rumah, jalan, dan pabrik, tapi di saat yang bersamaan juga tetap bisa menjaga alam dan keselamatan warganya? Wah, ini bukan hal yang gampang loh. Coba deh bayangin, cuma dalam kurun waktu 10 tahun, penduduk Wonosobo itu nambah lebih dari 120.000 jiwa. Itu banyak banget. Dan semua orang, ini kan butuh tempat tinggal, butuh kerjaan, butuh sumber pangan. Jadi tekanan ke lahannya udah pasti luar biasa besar. Nah, tekanan ini menciptakan dua resiko utama. Yang pertama, lahan-lahan pertanian yang subur dan produktif terancam berubah jadi perumahan atau bangunan lain. Yang kedua, dan ini yang lebih ngeri, pembangunan bisa jadi merembet ke area-area yang berbahaya. Mengingat Wonosobo ini daerah pegunungan yang rawan longsor dan curah hujannya tinggi, salah bangun di tempat yang nggak tepat akibatnya bisa fatal. Terus gimana caranya para peneliti ini ngecek kesehatan penggunaan lahan di Wonosobo? Nah, mereka pakai dua alat ukur utama yang cerdas banget buat melihat gambaran besarnya. Alat pertama namanya indeks potensi lahan. Biar gampang, kita sebut aja ini sebagai rapor alami lahan. Jadi ini tuh semacam skor yang nunjukin seberapa kuat, subur, dan aman sebuah lahan secara alami, dilihat dari kemiringan lerengnya, jenis tanahnya, sampai risiko bencananya. Alat kedua adalah Rencana Tata Ruang Wilayah atau yang biasa disingkat RTRW. Anggap aja ini buku aturan resmi dari pemerintah. Di dalamnya ada peta dan aturan main yang jelas, lahan ini boleh buat apa, lahan itu harus dilindungi, dan seterusnya. Nah, disinilah permainannya jadi seru. Kita bakal bandingin dua hal ini. Apa kata alam lewat rapornya versus apa kata pemerintah lewat buku aturannya. Kira-kira keduanya sejalan nggak ya? Atau malah saling tabrakan? Oke, kita lihat temuan pertama dulu ya. Gimana sih hasil rapor alami dari lahan-lahan yang ada di Wonosobo? Dan peta ini ngejelasin semuanya. Coba deh lihat, warna hijaunya dominan banget kan? Itu artinya, sebagian besar wilayah Wonosobo itu diberkahi lahan dengan potensi alami yang tinggi sampai sangat tinggi. Wah, ini kabar bagus banget. Kalau kita lihat datanya lebih detail, hampir 90% lahan di Wonosobo itu masuk kategori potensi sedang, tinggi, sampai sangat tinggi. Artinya, secara natural, tanah di sana itu emang subur dan kuat buat menopang berbagai macam kegiatan, terutama pertanian. Jadi kesimpulan pertama, dari kacamata alam, Wonosobo dapat nilai bagus. Cara masyarakat menggunakan lahannya, untuk kebun, tegalan, atau sawah, itu udah pas banget sama kemampuannya. Tapi, ini baru setengah dari cerita loh. Nah, ceritanya belum selesai sampai di situ. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan. Gimana jadinya kalau kondisi di lapangan kita bandingkan dengan buku aturan resmi dari pemerintah? Disinilah teka-teki sesungguhnya dimulai. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, seberapa patuh sih pembangunan di Wonosobo sama aturan main yang udah mereka bikin sendiri? Jawabannya adalah 71,7%. Angka ini adalah persentase lahan yang penggunaannya sudah sesuai sama aturan. Kedengarannya bagus ya? Mayoritas kan? Eits, tunggu dulu. Coba kita lihat dari sisi sebaliknya. Itu artinya ada hampir 30% lahan yang penggunaannya melanggar aturan. Kalau kita bedah lagi, dari sisa yang hampir 30% itu, ada sekitar 19% yang statusnya belum sesuai. Tapi yang paling gawat itu yang ini. 9,3% yang statusnya tidak sesuai. Angka ini tuh kayak lampu merah darurat yang nyala terang banget. Ini adalah area-area di mana pembangunannya udah salah total menurut aturan. Terus, lampu merah ini ada di mana aja? Penelitian ini nemuin lebih dari 1.200 hektar perumahan yang tumbuh di zona yang seharusnya terlarang. Lalu, ada lebih dari 5.000 hektar ladang yang juga salah tempat. Dan yang paling mencolok, semua area pertambangan dan pertahanan itu sama sekali nggak sejalan sama rencana tata ruang. Artinya, ada aktivitas besar yang berjalan tanpa ngikutin peta yang udah disepakati. Oke, setelah melihat semua data ini, terus gimana?
Apa artinya semua temuan ini buat masa depan Wonosobo? Peta ini ngerangkum semuanya dengan sangat baik. Area kuning yang dominan itu nunjukin hal-hal yang udah berjalan benar. Tapi, area-area dengan warna lain itu, itu adalah penanda adanya masalah. Itu adalah lampu kuning dan lampu merah yang menuntut perhatian super serius dari para perencana kota. Jadi, poin utamanya gini. Analisis seperti ini tuh bukan sekedar laporan akademis di atas kertas. Ini benar-benar kayak medical check-up buat sebuah daerah. Hasilnya ngasih kita diagnosis awal, jadi pemerintah bisa cepat bertindak sebelum masalahnya jadi lebih parah, demi memastikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di masa depan. Nah, kalau analisis ini kita anggap sebagai hasil ronsen yang jelas-jelas nunjukin ada masalah di dalam tubuh Wonosobo, pertanyaannya sekarang adalah resep apa yang akan diambil untuk menyembuhkannya? Karena pilihan antara tumbuh dengan aman atau tumbuh sembarangan, itu yang akan menentukan nasib Wonosobo ke depannya.